8 nama yang harganya melonjak drastis setelah Piala Dunia 2026. Tapi percaya deh, lonjakan paling gila justru datang dari nama yang sama sekali nggak kita duga. Kita mulai dari Pau Cubarsí, karena jujur ya, nggak ada bek yang reputasinya meroket seindah anak ini. Sebelum turnamen dimulai, remaja asal Barcelona ini bernilai sekitar 80 juta euro. Angka yang besar, tapi tunggu dulu, di Piala Dunia dia main di setiap laga Spanyol. Bikin benteng Spanyol cuma kebobolan 1 gol aja. Ngunci lini depan Prancis di semifinal, angkat trofi, dan pulang bawa penghargaan pemain muda terbaik. Estimasi paling aman harganya sekarang minimal 100 juta euro, naik 20 juta euro hanya dalam satu turnamen. Tapi ini bukan cuma soal angka. Sebelum Piala Dunia, klub-klub berniat membeli potensi. Sekarang mereka harus beli seorang juara dunia. Masalahnya buat klub lain, Cubarsí itu nggak dijual. Barcelona udah ngunci dia sampai 2029. Jadi ya harganya memang melambung tinggi di atas kertas. Tapi Piala Dunia enggak bikin dia makin mudah dibeli. Piala Dunia justru bikin dia resmi jadi pemain yang tak tersentuh klub manapun. Lanjut ke Pedro Porro, turnamen ini kayaknya nambahin bernilai 15 juta euro ke harganya. Dari 35 juta naik ke sekitar 50 juta euro. Semua orang udah tahu betapa bahayanya dia pas bantu serangan. Tapi tunggu dulu, selalu ada keraguan, bisa nggak sih dia bertahan saat dites lawan tim besar? Dan Porro menjawabnya di panggung terbesar. Dia cetak gol lawan Austria, tampil luar biasa matikan Prancis di semifinal sambil cetak gol kedua Spanyol. Dan jadi player of the match. Porro bukan lagi sekedar bek kanan Premier League yang hobi maju. Dia sekarang bek tangguh yang teruji di turnamen tertinggi. Tottenham Spurs pasti senyum-senyum sendiri punya aset berharga kayak begini. Nah, kalau Manu Kone dan Folarin Balogun, ceritanya beda lagi. Ini tentang bagaimana performa di lapangan berubah jadi kekuatan tawar-menawar di meja negosiasi. Kone masuk ke skuad Prancis bukan sebagai pilihan utama, tapi pas Tchouaméni absen, Kone masuk dan ngasih semua yang Prancis butuhin. Tenaga, ketenangan di bawah tekanan, dan visi mainnya. Nilainya naik dari 50 ke 60 juta euro. Sekarang Roma punya bukti rekaman video buat bilang ke klub-klub kaya. Lihat, dia terbukti bisa main di level teratas. Ya sama halnya kayak Folarin Balogun. Setelah performanya agak dingin di Monaco, banyak yang ragu. Tapi 3 golnya buat Amerika Serikat di Piala Dunia seolah ngingetin dunia. Anak ini punya ketajaman. Monaco sekarang bisa minta 50 juta euro dan di pasar yang lagi krisis penyerang, harga segitu mendadak kelihatan masuk akal sih. Kalau bicara lonjakan paling unik, kita harus sebut Deniz Undav. 5 kontribusi gol cuma dalam 5-6 menit bermain buat Jerman. Dari pemain cadangan dia menjelma jadi senjata mematikan. Harganya yang dulu 30 juta pound sterling langsung melesat mendekati 40 juta pound sterling. Stuttgart pasti bangga banget punya penentu kemenangan kayak dia. Lalu ada Unai Simon, 7 clean sheet dari 8 pertandingan, cuma kebobolan 1 gol, juara dunia dan menyabet Golden Glove. Dulu orang sering menganggap Simon cuma kiper bagus yang kadang beresiko, tapi setelah catatan fenomenal itu, gak ada lagi yang bisa memandang dia sebelah mata. Athletic Club memang terkenal keras soal transfer, tapi secara kualitas, Simon udah membuktikan dia layak ada di jajaran kiper elit dunia. Ini bagian yang paling saya suka dari sepak bola, cerita tentang kebangkitan. Namanya Jet Spence, mengawali turnamen dengan buruk lawan Kongo. Dia dikritik habis-habisan. Dia bisa aja menyerah dan tenggelam, tapi anak ini bangkit. Dan dia lari tanpa lelah. Spence main di 8 laga Inggris, jadi kunci di fase gugur dan mengubah kritik jadi ketertarikan dari klub sekelas Inter Milan. Harganya naik ke kisaran 35 juta euro. Dari pemain cadangan yang diragukan jadi bek sayap yang siap tempur. Dan terakhir, lonjakan persentase terbesar milik Emam Ashour dari Mesir. Awalnya dia cuma bernilai 4 juta euro, tapi golnya ke gawang Belgia dan energinya di lini tengah Mesir membuktikan kalau kualitasnya bukan cuma jago di liga lokal. Harganya melonjak 2 kali lipat dari 8 juta euro. Angkanya mungkin kelihatan kecil dibanding yang lain, tapi melipat gandakan nilai pasar hanya dalam 1 bulan. Itulah sepak bola. Piala Dunia punya cara ajaib untuk memadatkan pemantauan bertahun-tahun menjadi cuma beberapa malam yang penuh tekanan.
tempat di mana takdir berubah dan mimpi mendapat harganya. Tapi dari semua nama tadi, menurut kalian lonjakan yang paling nyata dan klub mana yang kira-kira bakal nekat bayar mahal cuma karena performa 1 bulan ini? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. See you on the next video. Peace.